Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Segenap rasa puji dan syukur mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan curahan rahmat, ampunan, nikmat dan inayahnya, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari wabah corona yang saat ini telah menerpa 209 negara di dunia bersama menghadapi wabah corona ini. Selawat dan salam kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo santri dan santriwati beserta Bapak Ibu orang tua, pengawas, pembimbing pesantren Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita semuanya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh semua keluarga kita. Selamat berjumpa pada pembelajaran pesantren Ramadan 1441 Hijriah bersama Ustadz Dafril Tuanku Bandaro MPDI. Sebelum Ustadz masuk ke materi, Ustadz ingin memulainya dengan sebuah pantun. Kapten kapal Afghanistan sedang berlayar dari Syria menuju Madinah. Pesantren Ramadan di Kota Padang tetap berkibar walau di bawah ancaman wabah corona. Materi kita hari ini adalah sejarah Ratu Asia. Tak kenal maka tak tahu, tak cinta maka tak sayang. Pepatah ini mengingatkan kita untuk mengenali seseorang lebih jauh, tentunya kita harus tahu dengan profilnya. Nama lengkapnya adalah Asia binti Muzahim bin Ubaid. Dia merupakan keturunan dari suku Bani Israel dan dia tinggal di Mesir. Ratu Asia merupakan tokoh wanita yang sangat luar biasa, mulia hatinya, mulia juga jiwanya. Ratu Asia merupakan istri dari Raja Fir'aun, di mana Raja Fir'aun ini adalah raja dunia yang sangat luar biasa kesombongan dan kecongkakannya. Awalnya Ratu Asia menolak lamaran Fir'aun karena dia tidak ingin mengikuti seorang raja yang zalim. Tetapi demi kecintaannya kepada ayah dan bundanya, demi kasih sayangnya kepada kedua orang tuanya, karena prajurit Fir'aun menganiaya kedua orang tuanya. Demi menyelamatkan kedua orang tuanya ini, Ratu Asia bersedia menerima lamaran Fir'aun. Ananda, santriwan dan santriwati yang dicintai dan dibanggakan, Ratu Asia merupakan satu dari 4 wanita yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, Sayyidatu nisa ahlil jannah arba'un. Maryam bintu Imran wa Fatimah bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah bintu Khuwailid wa Asiyah. 4 wanita ahli surga. Yang pertama Maryam binti Imran, yang kedua Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang ketiga Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang keempat adalah Ratu Asia. Ananda, Ratu Asia merupakan wanita solehah yang mempunyai keimanan dan keyakinan yang kuat dan kokoh. Ketika Nabi Musa alaihissalam telah diangkat menjadi nabi dan rasul, dia mengakui agama Nabi Musa dan dia mengimani Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia diketahui oleh Fir'aun kalau dia telah meyakini ada Tuhan selain dia, padahal Fir'aun ini adalah satu-satunya raja manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Malah dia pernah berucap, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Saking kuatnya iman Ratu Asia, dia diberikan dua pilihan oleh Fir'aun. Memilih mengakui dia sebagai Tuhan, atau tetap pada agamanya mengakui Allah Subhanahu wa taala. Ratu Asia tidak pernah gentar dengan ancaman Fir'aun. Nah, kemudian Fir'aun menyiksa Ratu Asia karena dia tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya. Diikat kedua tangan dan kakinya, kemudian dia dihadapkan kepada terikan matahari yang begitu panas. Ditinggalkan dia di pasir gurun Sahara, imannya tetap kokoh. Kemudian Fir'aun menyuruh anak buahnya untuk menghimpit Ratu Asia dengan batu. Ketika itu, sebelum dia menghembuskan nafasnya terakhir, dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang doanya diabadikan dalam surah At-Tahrim ayat 11. Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, bangunkanlah aku di sisimu rumah yang megah, dan selamatkanlah aku dari kekejaman Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kekejaman orang-orang yang aniaya. Doa ini hendaknya juga menjadi doa keseharian kita. Ananda, santriwan dan santriwati, lalu Ratu Asia mempunyai 8 sifat yang pantas untuk kita teladani, kita contoh, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Ratu Asia mempunyai sifat kesabaran yang kuat. Yang kedua, sopan. Yang ketiga, hatinya sangat mulia. Kemudian berbudi pekerti luhur. Dia mempunyai sifat kasih sayang yang luar biasa. Hidup dengan sederhana. Meskipun dia seorang ratu, hidup di bawah kemewahan, menjadi istri seorang raja, namun dia memilih untuk hidup sederhana. Kemudian dia tetap berada di jalan yang benar. Ini Ananda sosok dari seorang Ratu Asia. Maka Bapak berikan Ananda tugas yang pertama. Silakan dibuka dan dihafal surah At-Tahrim ayat 11. Kemudian kita hafal hadis yang menyatakan bahwa Ratu Asia adalah satu dari 4 wanita yang dirindukan oleh surga. Sebelum diakhiri, Kisah Asia, istri Fir'aun yang dijamin masuk surga. Asia binti Muzahim adalah salah satu wanita mulia yang dijamin akan masuk surga. Dia adalah istri Fir'aun yang terkenal kejam sekaligus ibu angkat Nabi Musa. Meskipun suaminya sangat kejam dan bahkan mengaku sebagai Tuhan, tetapi Asia adalah sosok wanita baik hati dan beriman kepada Allah.
Ketika Asiyah menemukan Nabi Musa yang masih bayi dalam keranjang yang terapung di pinggiran sungai Nil, ia berkeinginan untuk mengangkatnya sebagai anak. Namun saat itu, Fir'aun sedang gencar-gencarnya membunuh bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel. Asiyah pun memohon kepada Fir'aun untuk mengangkat bayi laki-laki yang ditemukannya sebagai anaknya. Tapi Fir'aun tidak mengizinkannya dan malah berniat membunuhnya. Namun Asiyah dengan keluh kesah memohon kepada suaminya itu hingga akhirnya Fir'aun mengizinkan istrinya untuk mengurus bayi laki-laki itu yang kelak akan menjadi nabi dan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Wanita mulia itu dikatakan mulai beriman kepada Allah ketika Nabi Musa mampu mengalahkan tukang sihir Mesir. Sejak saat itu, Asiyah percaya dengan pesan yang dibawakan Nabi Musa untuk menyembah Tuhan yang Maha Tunggal, bukan manusia seperti Fir'aun. Secara diam-diam Asiyah beriman kepada Allah, akan tetapi Fir'aun mulai mengetahui keimanan istrinya itu. Sontak saja, hal itu membuat Fir'aun murka sampai dia dengan kejam menyiksa istrinya sendiri agar sang istri mau menyembahnya sebagai Tuhan. Fir'aun memerintah para algojonya untuk menyiksa Asiyah sampai ia mau mengingkari Allah dan Nabi Musa. Asiyah disiksa dengan sangat kejam dan tidak manusiawi. Dia dibaringkan di atas gurun pasir, kedua tangannya diikat kuat dengan rantai besi agar ia tidak bisa bergerak. Di tengah-tengah siksaan yang begitu pedih, keimanan Asiyah kepada Allah malah makin meningkat. Fir'aun pun sudah kehabisan akal untuk menyiksa istrinya itu. Sampai akhirnya Fir'aun berniat membunuh Asiyah. Kemudian Fir'aun pun mendirikan pasak-pasak dari besi dan mengikat kedua tangan dan kaki istrinya. Dengan kondisi tak berdaya, Asiyah disiksa di bawah terik matahari. Di tengah siksaan itu, Asiyah berdoa kepada Allah, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dari perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zolim." Doa Asiyah kemudian dikabulkan oleh Allah dan bahkan diabadikan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11. Ketika itu pula Allah mengizinkan Asiyah melihat tempat indah untuknya di surga kelak. Melihat hal itu, Asiyah pun tersenyum. Meski tubuhnya berceceran darah, rasa sakit yang dirasakan Asiyah akibat siksaan Fir'aun seolah hilang begitu saja. Tak lama kemudian Allah mencabut nyawa Asiyah dan melepaskannya dari siksaan keji Fir'aun. Karena keteguhan imannya kepada Allah, Asiyah dijamin akan masuk surga dan ia merupakan salah satu dari 4 wanita pemuka surga. Sebelum diakhiri, Ustadz ingin membacakan 2 buah pantun. Yang pertama, buah tomat, buah kurma, dimakan anak Raja Iran. Bersama kompak lawan corona, dengan usaha dan kuatkan iman. Pergi ke pasar membeli celana, tidak lupa membeli bunga. Virus corona berasal dari Cina, lalu menyebar ke seluruh dunia. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan Ananda bisa meneladani dan mencontoh sikap dan perilaku Ratu Asiyah. Mohon maaf jika ada salah dan janggalnya. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat berjumpa di episode berikutnya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.